Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, rekan guru sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada kesempatan siang ini bisa meluangkan waktunya untuk ikut mengikuti sosialisasi apa yang akan saya sampaikan. Dan kedua, saya mohon maaf berdirinya di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun hanya menyampaikan, mensosialisasikan apa yang didapat dari program guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif, kalau kita melihat kata budaya positif itu budaya itu kan sesuatu atau segala sesuatu yang kita lakukan terus menerus atas dasar nilai-nilai yang baik. Nah, jadi bagaimana di sekolah kita itu bisa menerapkan budaya atau kebiasaan positif. Nah, berdasarkan yang didapat dari program guru penggerak, di sini budaya positif merupakan terwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi segala suatu keyakinan yang sifatnya baik yang diyakini oleh bersama dan diterapkan di sekolah. Nah, dalam budaya positif ini paling tidak ada 7 konsep inti. Pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada teori motivasi. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kelima, ada posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir, ada keyakinan kelas. Nah, mungkin materi ini yang akan saya berusaha sampaikan kepada ibu bapak guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa dipahami. Oke, kita langsung ke pemahaman atau konsep inti yang pertama. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, perubahan paradigma belajar ini jadi perbedaan cara belajar kita dulu dan sekarang. Pertama, pola pembelajaran dulu, kita pembelajaran itu guru berfokus pada guru. Jadi di kelas guru lebih aktif, anak-anak lebih cenderung pasif, hanya menyaksikan guru yang sedang mengajar. Nah, kalau sekarang paradigma sekarang itu justru terbalik, justru peserta didik yang harus lebih aktif. Guru di sini berperan hanya sebagai fasilitator saja. Jadi kalau dulu istilahnya teacher center, kalau sekarang student center. Jadi di kelas itu harus berpusat pada peserta didik. Artinya jangan guru terlalu mendominasi, biarkan si murid yang lebih aktif. Terus yang kedua, kalau dulu pembelajaran itu berfokus kepada kemampuan akademik saja, hanya nilai yang dilihat, nilai, hanya seperti itu mungkin. Nah, kalau sekarang berfokusnya itu lebih kepada keterampilan dan karakter siswa. Jadi bagaimana selain si anak tersebut memiliki nilai pedagogi yang bagus atau nilai akademik yang bagus, si anak tersebut memiliki karakter juga yang bagus, akhlak, keterampilan. Jadi bagaimana dia di kelas itu bisa berkoordinasi dengan teman-temannya, bersosialisasi ketika ada temannya yang menangis, bagaimana dia bisa menghandlenya. Itu menjadi salah satu pertimbangan yang harus dilihat oleh kita sebagai guru. Dan yang ketiga, kalau dulu itu penilaiannya itu berbasis akademik saja. Jadi nilai hanya bisa diambil dari ulangan ujian. Nah, sekarang ujian juga sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang itu lebih penilaian berbasis project. Jadi anak-anak diberikan tugas supaya dikerjakan. Jadi nggak langsung hari itu selesai. Mungkin tugasnya itu seperti sekarang, Bu Linda ada tugas membuat beronce atau membuat kerajinan dari barang bekas. Biarkan anak berkelompok bagaimana dia menyelesaikan
tugasnya secara berkelompok tersebut. Atau sebentar lagi kita ada kegiatan pramuka, Pak Iwan memberikan tugas pada anak, silakan bikin yel-yel, silakan bikin aktivitas dari masing-masing kelompoknya. Dan dari kerjasama tim tersebut kita bisa menilai. Jadi tidak hanya penilaian yang diambil itu berbasis dari ulangan saja, mungkin seperti itu. Dan yang paling penting, paradigma pembelajaran sekarang itu harus berbasis kepada profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan oleh pemerintah. Yang 6 dimensi ya. Pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kreatif, bernalar krisis dan kreatif. Nah itu Ibu Bapak tentang perubahan paradigma belajar dari dulu dan sekarang. Nah yang kedua yaitu tentang teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Kalau kita melihat kata motivasi, motivasi ini merupakan segala sesuatu tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Jadi ketika seorang melakukan pekerjaan tertentu berarti dia termotivasi untuk melakukannya. Termasuk mungkin ada di sini menurut Gosen, Diane Gosen, seorang penulis buku Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Seseorang biasanya melakukan sesuatu atau tergerak hatinya untuk mengerjakan sesuatu ketika dia menghindari ketidaknyamanan. Di sini teori motivasi yang pertama ini merupakan teori motivasi yang terendah. Kenapa disebut terendah? Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Biasanya orang menghindarinya itu seperti sedang menghindari permasalahan atau dapat yang berpengaruh kepada diri mereka secara fisik ataupun psikologis. Maksudnya seperti ini. Seorang anak ketika di kelas dia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya ataupun dari gurunya, dan biasanya action anak tersebut lebih diam ataupun tidak terbuka. Nah itu salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi dia melakukan diamnya tersebut atau mungkin marahnya tersebut karena dipengaruhi oleh sesuatu yang seperti tadi, karena gangguan dari temannya ataupun dari keluarganya, bisa seperti itu. Terus yang kedua, mereka melakukan sesuatu itu karena penghargaan. Contoh di kelas ada anak yang bisa maju ke depan ketika gurunya mengiming-imingi, ayo siapa kalau yang bisa nanti ibu kasih hadiah. Jadi seakan-akan anak tersebut melakukan sesuatu bukan karena atas dorongan dirinya sendiri, bukan, tapi karena menginginkan hadiah. Nah, apakah hal tersebut boleh atau tidak? Boleh-boleh saja, boleh. Hanya saja jangan dijadikan kebiasaan, jangan setiap hari seperti itu. Mungkin beda kalau tingkatannya di TK, mungkin seperti itu bisa dilakukan. Ketika anak melakukan kebaikan dikasih bintang atau apa. Ketika di SD si anak itu justru harus dibiarkan saja, karena dia melakukan sesuatu itu harus didasari dengan tanggung jawabnya. Dia melakukan seperti itu memang karena kewajibannya seperti itu. Jangan selalu diiming-imingi oleh penghargaan atau hadiah. Nah, karena di sini dikatakan ketika seorang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan penghargaan, berarti motivasinya itu masih dipengaruhi oleh dari luar, jadi dari faktor-faktor lain. Nah, yang bagus itu seseorang melakukan sesuatu itu karena dia mempercayai apa yang dia lakukan itu memang memiliki arti atau memiliki nilai. Contoh, anak mengerjakan tugas karena dia mengetahui bahwa tugas itu memang suatu hal yang wajib yang harus kita laksanakan, bukan karena diperintah oleh guru, takut karena dimarahin, ataupun karena ini mendapatkan hadiah, tidak. Ataupun anak membuang sampah pada tempatnya, dia melakukan seperti itu karena dia merasa sadar bahwa kebersihan itu memang kewajiban atau kepentingan bersama. Nah itu, jadi dari ketiga motivasi ini yang lebih bagus itu
seseorang harus memiliki motivasi dari dalam dirinya. Jadi bukan karena pengaruh dari luar, baik itu dari teman, dari guru ataupun dari keluarga. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan atau memberikan dorongan kepada siswa supaya siswa tersebut ketika dia melakukan hal yang baik atau hal yang dia yakini itu bermanfaat, didasari dengan kesadarannya. Jadi, oh iya, saya melakukan ini karena memang ini memiliki nilai yang baik. Nah, nilai-nilai yang dipercaya ini di sini banyak. Ada yang seperti tadi, nilainya yang dipercaya atau yang diyakini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila: beriman, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Nah, keenam dimensi ini juga harus ditanamkan kepada anak-anak bahwa ini bukan hanya slogan kayak beriman dan bertakwa. Kita harus tanya kepada anak, penting tidak seseorang itu beriman dan bertakwa? Nah, kalau dia muncul dalam dirinya keyakinan, oh ini penting, pasti kita nggak usah nyuruh-nyuruh lagi, mungkin hanya sebatas mengingatkan. Terus bergotong royong, penting tidak? Mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Bahkan dari nilai-nilai universal juga ada peduli, ada rajin, memiliki integritas, memiliki rasa hormat, dan lain-lain. Nah, mungkin nilai-nilai ini yang harus kita diskusikan dengan anak-anak kita. Jadi supaya nilai-nilai ini bukan hanya jadi pajangan saja, tetapi anak-anak meyakini bahwa ini memiliki nilai yang harus dilaksanakan, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga di sini setelah teori motivasi ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, semua yang kita lakukan, semua yang ibu bapak guru, saya sendiri mungkin lakukan, semuanya itu pasti ada tujuannya. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan diri kita, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, memiliki penguasaan, memiliki kebebasan, dan memiliki kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup, mungkin seseorang itu membutuhkan tempat tinggal. Anak ingin membutuhkan tempat tinggal, dia harus bekerja, ya. Terus untuk mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, kesehatan, keamanan keluarga, ini mereka harus bekerja. Nah, berikutnya untuk mendapatkan kasih sayang. Nah, biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Anak-anak perlu mendapatkan kasih sayang, ingin diterima di kelas, ingin diperhatikan oleh gurunya ataupun oleh kelompoknya, ingin dipedulikan, intinya ingin diakui eksistensinya. Jangan sampai anak itu ada di lingkungan kelas tapi merasa terisolasi. Nah, kita mungkin sebagai guru harus memiliki kepekaan mungkin itu. Ketika ada anak yang mungkin sendiri, kita bisa ajak ngobrol, kenapa kamu seperti itu? Ya, mungkin saja dia di rumahnya mendapatkan masalah, jadi di sekolah dia tidak bisa fokus belajar. Terus berikutnya memiliki penguasaan, jadi ingin dihargai oleh gurunya. Ya, tadi boleh kita mengapresiasi seorang anak itu, boleh ketika dia melakukan nilai yang baik, kita berikan applause, kita berikan apresiasi, boleh seperti itu. Hanya saja jangan diiming-imingi agar tidak ketergantungan nanti. Terus diberikan kesempatan berbicara. Jadi ketika kita memulai belajar, biasanya kan kita tidak langsung ke anak-anak buka halaman sekian, tidak, tapi ditanya dulu bagaimana keadaan hari ini, bagaimana tadi di rumah udah sarapan. Kita bangun konektivitas antara guru dengan anak, biar sebelum mulai belajar anak sama guru teh nyaman gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk anak-anak buka halaman sekian kita belajar, padahal si anak tersebut belum siap belajarnya. Bahkan ketika dia masuk kelas pikirannya masih tertinggal di luar, mungkin seperti itu. Jadi kita harus bangun dulu konektivitas atau hubungan antara guru dan murid sebelum kita memulai pelajaran. Dan berikutnya di sini kebebasan. Anak-anak pada dasarnya, apalagi anak SD,
ingin bebas, ingin menjadi sendiri, ingin mandiri, bahkan ingin melakukan apa saja yang dia lakukan. Kadang dalam di kelas lompatan ya mungkin tujuan mereka tadi ingin mendapatkan kebebasan. Nah, bagaimana keinginan kebebasan yang diinginkan oleh anak tidak bersinggungan dengan kebutuhan kita sebagai guru? Ya mungkin salah satunya contoh, ketika ada anak yang sudah selesai mengerjakan, biasanya anak tersebut jalan ke sana kemari karena ingin ya bosan duduk baik, udah selesai Pak, saya udah selesai. Kadang kemana-kemana, daripada anak tersebut mengganggu, lebih baik kita kasih tanggung jawab, diberikan tugas ya dengan cara boleh sebagai tutor. Nah, kamu kan udah selesai, coba bantuin bapak atau bantuin ibu, bantuin kelompok ini atau anak ini agar bisa melaksanakan atau bisa memahami pelajaran yang saat ini dikerjakan, bisa dijadikan tutor sebaya. Berikutnya, mendapatkan kesenangan. Jadi di sini kebutuhan mereka tertawa, bermain, bercanda. Makanya untuk sekarang lebih dianjurkan ketika kita memulai pelajaran, kita awali dengan ice breaking. Nah, ini biasanya bagi saya sendiri juga masih kagok karena tidak terbiasa melakukan ice breaking, tapi sekarang harus. Jadi biar anak itu biar cair, ataupun ketika dalam jeda pelajaran yang dari pagi sampai ke siang, nah jeda pelajaran nanti ketika setelah istirahat bisa kita mulai dengan ice breaking dulu, atau setelah selesai belajar kita ice breaking dulu. Ice breaking itu banyak modelnya, bisa dengan apa saja, bisa dengan tepuk tangan, nyanyi, ataupun apa saja. Intinya tujuan ice breaking itu kan memecah suasana dari tadinya dia menjadi cair gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ya ice breakingnya mah terserah mau bergame, tapi tujuannya itu memecah suasana agar tadinya kaku jadi cair, lebih santai. Intinya seperti itu. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan juga sebagai pendidik di sekolah ya, kasih sayang kepada anak, bagaimana kita memberikan penguasaan kepada siswa, kebebasan, kesenangan, apapun yang mereka kerjakan tidak bertentangan atau tidak berseberangan dengan kebutuhan kita sebagai pendidik. Terus kemudian yang keempat, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, biasanya yang ada di benak kita itu tata tertib, Bu ya. Terus peraturan, hukuman biasanya gitu kalau di kepala kita disiplin. Dan semuanya itu biasanya terpaksa anak ataupun kita pun melaksanakannya terpaksa dan tidak nyaman. Disiplin gitu. Nah, kalau di sini, kalau di budaya positif, disiplin positif itu harus sama dengan motivasi diri. Jadi apa yang dia lakukan itu harus didahului atau muncul dari dorongan dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik yang muncul dari diri seseorang atau motivasi intrinsik. Artinya dia melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan, tapi karena meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada, gitu kan? Dan bukan karena penghargaan ataupun karena takut. Kalau kita datang kesiangan nanti takut dihukum, kalau tidak mengerjakan PR nanti takut dihukum. Bukan karena seperti itu. Dia melakukan datang lebih awal kan memang tanggung jawabnya seperti itu. Mengerjakan tugas memang seperti itu. Jadi intinya kita harus mengajarkan bagaimana cara ke anak itu bisa mengontrol diri, menguasai diri, atau memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang diyakini dan dihargai. Jadi balik lagi kepada yang tadi, kita harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan karena dorongan bukan karena paksaan. Kamu melakukan itu bukan karena ibu, bukan karena bapak, tapi memang seperti itu yang baik. Seperti mengerjakan tugas buat diri kamu sendiri. Jadi harus lebih dipahamkan ke arah seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Seperti itu ya, ada peduli, rajin, memiliki integritas, keadilan, dan sesuai dengan profil pelajar mahasiswa. Nah, ini juga ibu bapak ada hal yang baru dan menarik yang saya pelajari dari CGT. Ketika kita mempelajari disiplin, ternyata ada 3
ada 3 acuan atau 3 langkah. Pertama di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Nah yang terakhir ini yang ketiga ada restitusi. Nah ini hal yang baru dan menarik. Pertama di sini apa itu hukuman? Nah, kalau hukuman itu bersifatnya satu arah. Jadi kadang-kadang ketika ada siswa yang salah langsung dihukum. Kamu nggak ngerjain PR, dihukum hormat bendera atau di jewer, diangkat hidungnya kaki tangan dulu seperti itu. Tanpa hukuman itu dibicarakan dulu sebelumnya, langsung maksud satu arah itu seperti itu. Jadi guru yang menentukan. Yang kedua, tanpa melalui kesepakatan apakah anak tersebut menerima tidak dihukum seperti itu teh. Jadi kalau hukuman kadang-kadang satu arah seperti yang ketiga, kurang membangkitkan kesadaran diri. Jadi ketika dihukum nggak jadi solusi, besoknya gitu lagi si anak itu karena dia tidak menyadari. Dan yang ketiga, karena hukuman ini ternyata termasuk identitas gagal. Jadi ketika kita melakukan hukuman itu tidak membuat anak menjadi berubah, tidak, malah menjadi tadi punya rasa dendam gitu karena tidak nyaman ya. Nah, terus yang kedua, di sini ada bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bersifat 2 arah. Jadi ada kesepakatan dulu antara guru sama murid. Contohnya kita buat kesepakatan nanti kalau kita di kelas kita kan harus bersih nih. Nah, gimana kalau nanti ada yang buang sampah? Kira-kira apa hukumannya agar tidak buang sampah sembarangan? Disepakati dulu, boleh ada hukuman, tapi hukuman tersebut harus disepakati dengan anak. Contohnya, Pak, kalau buang sampah sembarangan didenda contohnya, atau apalah tersebut suruh nyanyi ke depan. Yang penting hukumannya itu disepakati. Jadi ketika anak melakukan kesalahan terus dia dihukum, dia tidak merasa terpaksa karena sudah mengetahui seperti ini aturan mainnya. Nah, kalau konsekuensi itu bersifat mengajar. Nah, di awal diajak dulu bagaimana baiknya dan membangun kesadaran diri. Dan terakhir, kalau konsekuensi itu menuju identitas sukses, artinya si anak itu jadi ada motivasi untuk tidak melakukan hal yang menjadi aturan bersama seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada restitusi. Nah, kalau restitusi ini bersifat kolaboratif sama seperti konsekuensi. Nah, tetapi kalau restitusi ini mencari solusi bersama. Jadi tidak menghakimi, bisa saja ketika ada anak yang melakukan kesalahan tidak dihukum, bisa seperti itu. Asalkan tidak dihukumi itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Contoh, kalau ada yang melanggar aturan, di sini kan banyak, Pak, gak usah ada hukuman lah, gak apa-apa, yang penting kesepakatan bersama, boleh kan? Intinya restitusi itu harus bersifat kolaboratif. Jadi harus semuanya menyetujui dan mencari solusi bersama. Dan ketika kita ada anak yang melakukan pelanggaran, bukan ingin menghakimi, kamu salah, bukan seperti itu, tapi nanti dibangkitkan motivasinya agar tidak mengulangi lagi kesalahan. Terus membangun karakter positif. Dan restitusi ini merupakan disiplin positif yang mendorong kesadaran diri. Nanti di slide berikutnya akan dibahas lebih lanjut lagi tentang restitusi. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertama, kalau hukuman itu contohnya murid atau anak belajar rata-rata menyembunyikan kesalahan ketika dia melakukan pelanggaran. Tetapi kalau konsekuensi, murid atau anak belajar lebih condong ke mentaati peraturan. Dan kalau restitusi, anak memecahkan masa. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran, mungkin temannya yang lain itu berpikir hanya agar si itu nggak melakukan kesalahan. Jadi dipikirkan oleh sama-sama, nggak usah orang tersebut. Contohnya ada anak yang datangnya terlambat, nanti ditanya mungkin sama guru atau sama teman-temannya, kamu kenapa datang terlambat? Bisa saja kan, karena mungkin bangunnya kesiangan, malamnya main game. Nanti teman-teman yang lain ada peran mengingatkan, telah main game tonggo tinting, bisi bangunnya kesiangan. Jadi intinya kalau restitusi itu ada solusi bersama gitu. Terus yang kedua, contohnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif.
Jadi kalau hukuman itu lebih bersifat hukuman itu kalau sudah dilaksanakan hukuman berarti hutang dia impas gitu. Ketika dia salah dihukum lunas aja. Nah kalau hukuman seperti itu. Tapi kalau konsekuensi tidak, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi sebelumnya dia tahu dulu ketika dia melakukan hal yang salah berarti hukumannya apa. Dan kalau restitusi, ketika anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali, anak tersebut akan cenderung untuk menghindari kesalahannya dia buat. Nah mungkin ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti bisa dibaca sendiri untuk selanjutnya. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Yang kelima di sini ada posisi kontrol. Nah ini juga ibu bapak hal yang baru bagi saya dan menarik. Ternyata guru itu ketika membahas materi ini ada beberapa kategori di mana posisi kontrol seorang guru itu. Nah di sini apa itu posisi kontrol seorang guru? Posisi kontrol seorang guru yaitu pendekatan guru kepada murid ketika terjadi permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, berdasarkan teorinya William Glasser sama dosen yang menulis buku Restitution and Restructuring School Discipline, terdapat 5 posisi kontrol pada guru. Pertama, guru itu ada seorang penghukum, sifatnya guru itu penghukum. Yang kedua, suka membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, guru itu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, kira-kira kita itu berada di posisi yang mana? Oke, kita lihat berikutnya. Nah, kalau seorang penghukum, ciri penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Contohnya ketika anak melakukan kesalahan, jewer atau dimarahin. Nah, nadanya biasanya tinggi, terus matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk. Nah, guru seperti ini percaya, yang dia percaya bahwa bener teh kata kita, kamu cek orang gitu dan gitu. Jadi guru seperti ini hanya percaya ada satu cara pembelajaran kalau bisa berhasil yaitu dengan cara guru tersebut, gitu. Cara yang lain nggak bisa, yang benar cara saya. Nah, seorang penghukum biasanya seperti itu. Nah, bagaimana dampaknya pada murid ibu bapak? Nah, dampaknya ini pada murid, kemungkinan murid tersebut justru bakal marah dan menendam kepada guru tersebut atau bersifat agresif ya. Hal tersebut pernah dialami juga oleh saya dulu ketika masih SD. Ada guru olahraga yang sangat galak sampai sekarang ingat tuh kayak guru itu tesok. Tapi kalau di SMP Berisma gurunya hebat, gurunya luar biasa. Ya rata-rata yang pernah dialami guru olahraga teh kalau salah jewer, kurintil tuh gitu ya. Salah nggak banyak. Jadi kalau kesan yang terbentuk di kepala teh horor gitu. Ingat kan guru teh, siapa mah galak gitu. Berikutnya setelah penghukum ada guru yang suka membuat anak merasa bersalah. Contohnya akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, atau berendah diri, bernada memelas, bersedih, bahasa tubuhnya biasanya merapat ke anak-anak. Nah ini dampaknya kepada anak tersebut akan merasa tidak berharga, jadi merasa kecewa, kesal, marah kepada diri sendiri telah mengecewakan gurunya dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contohnya mungkin kata-katanya kalau membuat rasa bersalah itu seperti ini. Nah, hari kamu teh nggak sayang ke bapak, ibu bapak teh kan capek dari pagi ngajar, tapi kok kamu seperti ini. Jadi kesannya si anak teh jadi jadi merasa bersalah gitu seperti itu. Nah, ini tipe guru yang membuat rasa bersalah. Terus yang kemudian yang ketiga ada guru yang posisinya sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini akan berupaya mengontrol murid melalui ajakan bersifat ramah, akrab dan bercanda, ajakin diri dulu untuk menyelesaikan masalah.
Tetapi ada dampaknya juga, murid ini akan merasa senang, memang merasa senang dan akrab dengan guru. Dan ini termasuk dampak positif. Hanya saja negatif bagi anak itu si murid akan ketergantungan terhadap guru tersebut biasanya. Lamun diganti ke guru lain, belum tentu si murid itu bisa menerima. Jadi ketergantungannya kepada guru ini, nah biasanya seperti itu. Jadi ketika dia mendapatkan guru baru, si anak tersebut susah bersosialisasi lagi dengan guru tersebut. Terus yang keempat, ada tipe guru yang pemantau. Nah, guru ini biasanya menggunakan peraturan atau konsekuensi yang dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Artinya dia netral. Dia netral, mana yang harus dilakukan oleh murid, mana yang tidak. Dia memantau. Nah, dampaknya kepada murid memahami konsekuensi apa yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi kalaupun anak salah, guru tidak berlebihan atau menjadi marah atau membuat anak merasa bersalah. Jadi guru kalau tipenya pemantau lebih cenderung ya kasih nasihat, ya kamu jangan melakukan, tapi mengingatkan kamu salah, kamu jangan melakukan kesalahan tersebut. Ini tipenya pemantau. Berikutnya terakhir, ini tipe manajer. Nah, ini tipe manajer ini tipe puncak yang harus dikuasai oleh guru. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Apa itu tipe manajer? Biasanya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, dia berkolaborasi, selalu menanyakan pendapat murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberlakunya, karena kesepakatannya dilakukan bersama. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, yang murid harus bertanggung jawab. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi dia selalu mendampingi murid, membantu. Dan seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi keempat posisi yang tadi manajer telah tahu. Apa dampaknya pada murid? Nah, kalau dampaknya pada murid, murid lebih memahami kesalahan ketika dia melakukan kesalahan dan berusaha memperbaiki tanpa merasa terpaksa. Ya Pak, saya salah, saya akan memperbaiki masalah ini. Jadi muncul dorongan dari anak tersebut untuk memperbaikinya, dan dia lebih bertanggung jawab dan merasa dihargai. Nah, di sini kalau melihat tabel pada posisi kontrol, pertama, kalau seorang pembuku ini, guru bapak, mohon maaf tulisannya isinya terlalu jelas. Biasanya guru berbuat suka menghardik-hardik. Terus kalau orang yang membuat rasa bersalah, biasanya lebih cenderung menunjukkan kekecewaan. Kalau teman lebih cenderung membuat alasan untuk murid-muridnya agar lebih dekat. Terus kalau pemantau selalu menggunakan data dan fakta untuk menghukum anak, biasanya seperti itu. Dan kalau manajer selalu sebelum menghukum dia nanya dulu, mengajukan pertanyaan kepada muridnya. Contohnya, kamu melakukan itu, betul tidak kamu melakukan tersebut? Jadi sebelum menghukum dia konfirmasi dulu kepada anaknya. Terus biasanya guru berkata kalau seorang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Jadi akan apa? Dihukum atau akan apa? Kalau orang membuat merasa bersalah biasanya suka berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, mengecewakan bapak, dengan nada yang memelas biasanya. Kalau seorang teman biasanya atau posisinya sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya. Jadi ajak tapi lumayan ngebujuk gitu ini namanya. Terus kalau memantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau seorang pemantau itu lebih ke data yang ada gitu, membantunya itu seperti itu. Kalau seorang manajer biasa suka berkata apa yang kita yakini. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya kita tidak salah. Terus apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau tidak memperbaikinya? Jadi diminta atau diajak untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan hasilnya, kalau seorang penghukum itu biasanya menimbulkan efek dendam kepada anaknya. Atau kalau pembuat merasa bersalah, biasanya anak itu
itu akan menjadi berbohong karena tidak mau mengecewakan gurunya. Akhirnya si anak tersebut menjadi berbohong, padahal tidak sebaiknya seperti itu. Kalau seorang teman, ya tadi efeknya ketergantungan pada gurunya. Kalau pemantau biasanya, nah ini menyesuaikan dengan situasi atau yang diawasinya. Dan yang terakhir, manajer selalu memberikan penguatan kepada anaknya. Gak apa-apa, setiap orang pasti mengalami pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kesalahan tersebut harus diperbaiki. Jadi diajak untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yaitu posisi kontrol guru. Yang keenam, ini ada segitiga restitusi. Nah ini juga hal yang baru ibu bapak yang saya dapatkan dari program guru penggerak dan sangat bermanfaat sekali. Apa itu restitusi? Nah di sini dikatakan restitusi ini cara menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi dia guru memberikan tindakan seperti itu bukan untuk menebus kesalahan si anak, bukan, tapi lebih menekankan agar anak tersebut belajar dari kesalahannya. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua. Nah, kita sebagai orang tua juga bisa melakukan atau menerapkan pola ini kepada anak kita untuk menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada proses ini, guru menerapkan posisi sebagai manajer yang membangkitkan motivasi dari dalam diri anak tersebut atau motivasi intrinsik dengan menggali nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini agar membentuk karakter murid yang lebih positif. Nah, proses ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, untuk ujuk-ujuk bicarakan, tapi distabilkan lah kondisinya. Mungkin anak tersebut ketika tadi melakukan pelanggaran, entah itu dia berantem, entah itu dia nyontek. Nah, kita bawa anak tersebut terus ditenangkan lah, distabilkan dulu kondisinya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana itu menstabilkan identitas? Nah, bagian ini bertujuan untuk mengubah kesalahan anak atau tadi identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Anak yang melanggar peraturan sebenarnya itu dia mencari perhatian, mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Hanya saja kebutuhan dasarnya itu berbenturan dengan aturan yang ada. Mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita kritik, dia itu salah, terus kurang disarankan, maka anak itu akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi tidak akan berubah kondisi anak kalau kita marahin. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, artinya belajar dari kesalahan reflektif itu, maka kita harus membantunya untuk tetap tenang. Jadi kondisi anak itu tenangkan dulu sama kita. Di sini menstabilkan identitas maksudnya membuat anak itu agar tetap tenang, agar penyelesaian masalah bisa dilakukan. Biasanya kita menggunakan kalimat seperti ini. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar. Betul ibu bapak, salah itu bukan sesuatu yang negatif sebetulnya, karena kita mengetahui sesuatu yang benar kalau kita tahu dulu pembandingnya, yaitu salah gitu. Kalau kita tidak tahu pembandingnya salah seperti apa, kita nggak tahu yang benar itu seperti apa. Kita juga bisa mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Kita memberikan penegasan kepada, atau kita mengatakan semua orang pernah melakukan kesalahan, atau bisa mengatakan ibu tidak menyalahkan kamu, yang terpenting kita cari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika guru berkata demikian kepada anak, pasti anak tersebut tenang. Ente sieun dengan deg-deg, pasti dihukum, enggak, bakal lebih tenang dan pikirannya juga akan terbuka. Nantinya si anak tersebut pasti bakal bisa bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Artinya apa? Langkah ini untuk memahami alasan mengapa anak tersebut melakukan hal demikian. Nah, anak tersebut makanya harus berantem,
Kenapa gitu? Nah, memahami alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Kenapa anak melanggar peraturan? Nah, di sini tadi dikatakan setiap apa yang dilakukan oleh anak itu kan intinya dia sedang mencari perhatian atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Hanya saja kebutuhan yang dia cari itu berseberangan dengan aturan sekolah atau aturan guru. Makanya kita harus cari tahu. Kalau kita tidak memahami anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Jadi tidak akan menjadi solusi. Namun bila kita memahami alasan kenapa dia berbuat salah, maka permasalahan bakal bisa diselesaikan. Nah, di sini validasi tindakan itu maksudnya mencari alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Biasanya kalimat yang kita ucapkan untuk memvalidasi tindakan itu seperti ini: kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Bisa, atau kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru seperti apa. Ataupun kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Jadi ada anak yang melakukan kesalahan, orang sebut bangga. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak menyalahkan gitu, tapi tetap memberi dukungan meskipun dalam rangka bukan mendukung kesalahannya, bukan, tapi mendukung kejujuran yang dia ambil. Maksudnya dia sudah melakukan kesalahan, terus dia mau mengakui kesalahannya, seperti itu maksudnya. Dan yang ketiga, dari langkah restitusi ini menanyakan keyakinan. Nah, langkah ini bertujuan untuk memotivasi si anak agar apa yang dia telah lakukan berupa kesalahan tadi dibandingkan dengan nilai-nilai kebaikan yang dia yakini. Bisa mengatakan hal seperti ini: kamu tahu tidak nilai apa yang telah kita sepakati kalau di kelas ketika ada anak yang melakukan kesalahan? Kamu sadar nggak kesepakatan apa yang sudah kita buat, kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat, terus yang kamu langgar? Bisa. Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Ditanya. Terus kamu mau menjadi apa nanti? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, biasanya ini pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan biasanya jawabannya anak pasti jawabnya iya. Nah, ketika anak menjawab iya, kita sebagai guru harus memberikan gambaran yang jelas. Artinya apa ya? Seperti tadi, kelas yang ideal itu seperti apa? Diberikan gambaran rangka yang jelas. Kelas yang ideal itu seperti apa? Atau menjadi orang yang sukses. Yang sukses itu seperti apa? Diberikan gambaran. Jadi ketika guru memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang mereka inginkan, anak akan fokus kepada gambaran tersebut. Jadi ada motivasinya intinya. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan nanti seperti ini, kalau kamu ingin jadi orang sukses kamu seperti ini. Jadi ada motivasi ketika anak melakukan kesalahan untuk berubah itu karena gambarannya lebih positif. Nah, itu ibu bapak. Dan yang berikutnya, nah di sini juga ada contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mungkin nanti dilihatnya kemudian karena tidak ada speakernya. Yang berikutnya terakhir ibu. Terakhir lagi. Ini tentang keyakinan kelas, dan dari semua materi yang sudah tadi disampaikan, ini juga menjadi salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu segala suatu peraturan yang dibuat di kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid atau kesepakatan bersama dengan memahami manfaatnya, kenapa harus dibuat kesepakatan tersebut, dan memahami tujuan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi intinya
bukan hanya sebatas aturan, tetapi anak tidak mengetahui, tidak memahami aturan tersebut. Kalau keyakinan kelas, aturan yang dibuat itu berdasarkan usulan dari siswa dan mereka semua meyakininya. Kebajikan yang disepakati akan lebih memotivasi dan bersemangat untuk anak melaksanakannya daripada hanya sekedar tulisan, tetapi anak tidak paham. Jangan buang sampah, contohnya ada aturan seperti itu, tapi si anak tidak mengerti, tidak memahami manfaatnya kalau tidak membuang sampah itu apa, tujuannya apa, nilainya apa, tidak dijelaskan oleh kita. Nah, kalau seperti itu anak lebih tidak termotivasi. Tapi ketika kita mendiskusikannya, memberikan manfaat, tujuan serta nilai yang terkandung, insya Allah dan diharapkan anak lebih termotivasi untuk melaksanakannya. Nah, bagaimana cara kita membuat atau membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bisa dibuat di kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya apa? Kita tanya kepada anak, mungkin anak-anak, kebaikan apa biasanya yang harus kita junjung tinggi di kelas kita agar kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan? Bisa seperti itu. Jadi kita berikan pertanyaan otomatis kepada anak-anak mengenai apa nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan tersebut dibuat menggunakan kalimat positif. Artinya jangan menggunakan kata jangan buang sampah. Jadi jangan ada kata jangan, Bu. Buang sampah. Ya. Jadi jangan menggunakan kata yang negatif, jangan. Kalau jangan itu lebih ke apa ya? Nyuruh gitu. Kalau keyakinan kelas tembok. jadi lebih sifatnya ngajak. Ayo jaga kebersihan. Ya, ayo jaga kebersihan, kelas yang baik, menyenangkan, seperti itu lah. Mungkin. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak beber, banyak seperti undang-undang, jangan. Sedikit. Kalau kelas 1 mungkin 3 saja cukup keyakinan kelas, tetapi dilaksanakan. Kelas tinggi mungkin 5 saja, tetapi dilaksanakan. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan keyakinan tersebut yang disepakati yang bisa dilaksanakan. Jangan membuat keyakinan yang tidak bisa dilaksanakan. Jangan yang aneh-aneh. Dan yang terakhir, semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan. Jadi semua biasanya ketika membuat keyakinan, anak-anak dikasih kertas post-it biasanya atau dikasih kertas sobekan. Coba kamu tuliskan kelas yang kamu inginkan itu yang seperti apa. Nanti kan anak nulis. Nah, untuk mewujudkan kelas yang seperti itu kira-kira sebagaimana? Anak juga nanti nulis, nanti dipajang di depan. Nanti kita bacakan dari hasil anak-anak itu bisa dirangkum, pasti mengerucut pada keyakinan kelas nanti. Nah, di sini ada juga contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh sekolah-sekolah lain yang bisa kita tiru. Di sini ada kesepakatan kelas. Pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa dan sebelum sudah belajar. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Yang kelima, empati terhadap sesama. Yang keenam, jagalah kebersihan. Ataupun keyakinan kelas 6, di sini hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar. Terus menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, dan terakhir belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi sedikit saja yang penting semuanya itu mereka yakini bahwa ini benar harus dilaksanakan dan bisa dilaksanakan, daripada orang bikin aturan yang banyak tapi tidak dilaksanakan. Nah, keyakinan kelas juga ini bisa dibuat berupa keyakinan sekolah. Jadi di sekolah kita nilai apa yang harus dibuat agar sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan. Kalau di kelas mungkin yang dilibatkannya siswa, kalau di sekolah mah guru-guru semua bagaimana mewujudkan sekolah yang menyenangkan. Mungkin dari setiap guru akan memberikan ide sarannya. Sekolah yang menyenangkan menurut saya seperti ini nanti kita sepakati bersama, akhirnya menjadi keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah. Jadi bahasanya sekarang bukan peraturan, karena kalau peraturan tadi lebih memaksa, lebih satu arah. Tapi kalau keyakinan semuanya
memiliki kesepakatan bersama. Nah, Ibu Bapak, mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan saya tentang penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, mohon maaf apabila apa yang disampaikan banyak kekurangan dan mungkin sebagiannya tidak dipahami, tapi mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya atau presentasi berikutnya oleh Bu Yun atau rekan-rekan guru yang lain bisa lebih mencerahkan. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.